Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Profesor Network TV Channel yang berbahagia, mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Baik pemirsa, pada kesempatan yang cerah pada sore hari ini, saya masih ditemani oleh Prof. Sucito. Apa kabar Prof. Sucito? Alhamdulillah, Mas Ya. Wildan. Prof. Sucito ini selalu kelihatan cerah, ceria. Resepnya apa ini Prof? Awet muda. Resepnya banyak bersyukur pada Allah, Alhamdulillah Prof. pikiran selalu senang, gembira, Iya. bersyukur, banyak bergaul dengan dosen-dosen muda seperti Mas Wildan, Iya. sehingga pemikiran kita nyambung. Betul. Dan banyak refreshing sana kemari. Kalau di Solo itu ya kita harus refreshing ke yang berbasis alam, Mas Wildan. Iya, betul. Misalnya di Nature. Mengging itu kan ada pemandian, Iya. pemandian klasik. Iya. Kita akan beberapa kali Mencoba kesana, mencoba Iya. menyatukan diri dengan alam. Menyegarkan pikiran. Nah, betul. Iya. Dalam kaitannya dengan menuju proses berpikir yang jernih Betul, dan akademis Prof. betul. Nah, sambil berbincang-bincang akademis, nah itu. Jadi kita bagaimana mensyukuri hidup, menikmati hidup, menyatu dengan alam, Iya. menyebarkan kebaikan, berdiskusi, utamanya karena kita adalah para akademisi, para dosen, ya kita berdiskusi secara akademis. Saya sangat suka berdiskusi dengan Mas Wildan. Alhamdulillah Prof. Ya baik Prof. Dan salah satu diskusi tema diskusi yang menarik untuk diperbincangkan adalah terkait dengan bagaimana kita menuangkan pemikiran kita dalam bentuk tulisan begitu Prof. Ya. Karena terkadang ketikanya kita berpikir tanpa ada hasil ya, dalam hal ini karya tulisan, maka bisa dibilang tidak akan ada semacam bekas begitu Prof. Jadi memang salah Betul. satu untuk Betul, pengembangan. Mas Wildan. Kalau kita lihat di ajaran agama kita yang dituntun oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga murid terkasihnya Ali bin Abi Thalib, kan Nabi Muhammad itu adalah gudangnya ilmu. Betul ya. Kalau Ali bin Abi Thalib itu adalah pintunya. Dan Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan, ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi sebetulnya kebiasaan akademis menulis itu ya salah satunya melaksanakan ajaran dari Nabi kita dan juga sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Karamallahu Ya. wajhah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik Prof ya, kaitannya dengan menulis atau writing ini kan mungkin dari rekan-rekan mahasiswa atau para calon peneliti ya, ini kan masih bingung terkait dengan sebenarnya basic dari writing atau menulis sendiri ini apa saja ini Prof? Apakah kita harus punya ide ataukah kita harus pokoknya yang penting menulis ya, kan sebenarnya kita kan sering menulis ya, kayak di status WA, kemudian di Facebook, di Instagram. Tapi apakah tulisan tersebut masuk dalam kategori writing secara akademis? Ya, memang di dunia pendidikan, utamanya di kampus, itu pasti diberikan mata kuliah menulis. Dalam konteks menulis akademis, dalam konteks menulis akademik, dalam konteks menulis saintifik. Scientific writing. Ya, dan itu berbeda dengan menulis WA, menulis menulis WA, kemudian menulis status itu berbeda. Ya. Tetapi dengan diberikannya mata kuliah academic writing, maka statusnya kemudian gaya statusnya, gaya menulis WA-nya dari para mahasiswa yang sudah mendapatkan pembelajaran academic writing itu menjadi berbeda. Sehingga jenis kalimatnya, pemilihan katanya, urutannya dan sebagainya itu pasti berbeda. Ya. Atau mungkin disupport dengan
sitasi quotation. Betul. Jadi tidak subjektif. Ya betul. Itu yang perlu, yang membedakan antara orang akademis dan tidak akademis. Betul. Makanya menulis sangat penting, pembelajaran menulis sangat penting. Selanjutnya apa maksudnya? Baik, Prof. Terkait dengan writing ini kan mungkin rekan-rekan mahasiswa ada yang pernah mendapatkan konsep yang namanya academic writing, kemudian creative writing ya. Tapi yang kita bahas di sini adalah terkait dengan academic writing ya. Yang mana membahas hal-hal yang simple sebenarnya academic writing ya. Jadi ketika menulis ini kan berarti kita harus mengawali dari sebuah topik ya, Prof. Betul. Ya, jadi yang pertama adalah pemilihan topik. Dan topik ini harus topik yang akademis, topik yang menarik, dan kemudian dirumuskan dalam topik itu dirumuskan dalam sebuah kalimat frase. Topik itu berupa frase, dan frase yang bagus itu ya harus dipelajari. Frasenya yang bagus, namanya frase itu kan ada head, ada modifier. Itu kan dalam konteksnya. Topik atau judul itu jangan berupa kalimat. Judul topik itu berupa frase. Itu perlu dan yang perlu diperhatikan lagi adalah topik sentence. Kalau topik sentence ini berbeda dengan topik atau berbeda dengan judul. Kalau topik sentence ini berupa sentence, kalimat, ya, dan harus spesifik. Jadi ada beberapa syarat-syarat dari topik sentence itu, Mas Wildan. Setelah topik sentence, sebetulnya topik sentence itu adalah ide menyeluruh yang mengcover seluruh tulisan. Atau dalam konteks writing itu disebut dengan essay. Jadi seluruh ide yang melingkupi tulisan mulai dari awal sampai akhir itu disebut dengan thesis statement. Iya. Baik, Prof. Jadi ternyata kita ketika menulis akademik maka harus memperhatikan hal-hal yang disampaikan oleh beliau Prof. Sucito tadi. Kemudian setelah kita membuat topik sentence atau tadi merumuskan thesis statement, maka langkah selanjutnya seperti apa, Prof? Apakah kita bisa langsung menyambungkan dengan hal-hal yang jadi tulisan atau essay itu biasanya akan terdiri dari paragraf-paragraf. Kalau sentence itu kan terdiri dari kalimat. Kemudian paragraf itu terdiri dari kalimat. Kemudian essay itu terdiri dari paragraf. Jadi dalam satu essay itu biasanya terdiri dari berbagai macam paragraf yang tergabung dalam yang berfungsi sebagai paragraf sebagai introduction, paragraf sebagai contents, paragraf sebagai closing. Nah itu ada paragraf pertama mungkin kalau dalam konteks writing dasar itu diisi dengan introduction, kemudian yang kedua, 3, 4 itu adalah konten, kemudian yang kelima itu adalah suggestion. Nah, itu biasanya seperti itu yang isi singkat, tapi bisa dikembangkan lagi. Itu kan kita menulis mendasar, beda dengan pada saat saya dan Mas Wildan menulis artikel di jurnal ilmiah. Alhamdulillah saya dan Mas Wildan artikel-artikel ilmiahnya sudah terbit di banyak jurnal internasional, ada yang terindeks Scopus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Ya, alhamdulillah, Prof. Kita kolaborasinya alhamdulillah membuahkan hasil, Prof. Alhamdulillah. Ya, pemirsa bisa cek nanti di Scopus kami ya, di atas nama Sucito dan Wildan Mailutakin ya, baik di Scopus maupun kita punya indeksasi dari kementerian ini namanya Sinta, Prof. Kalau di Sinta di kampus kalau tidak salah Mas Wildan ranking kedua. Iya. Alhamdulillah, Prof. Ya, ini beliau peringkat yang top of the top. Kita berkolaborasi saya dengan Mas Wildan baik di dalam diskusi akademik maupun di writing, dan sudah terbukti
Roti, kita berhasil terbit di jurnal-jurnal internasional dan nasional, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Ya, alhamdulillah. Scopus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan banyak proceeding yang sudah menerbitkan artikel saya dan Mas Wida. Iya, betul sekali ya, Bro. Dan dari menulis juga kita bisa traveling, Bro. Ya. Antar kota, antar provinsi, bahkan sampai ke luar negeri gitu kan, Ya, menghadiri conference ya, atau seminar. betul Mas Wida. Berikutnya adalah kita bahas tentang paragraf, Mas Wida. Paragraf, ya. Baik. Pada mahasiswa pada saat menulis paragraf itu harus memperhatikan adanya main idea dan supporting idea. Main idea itu ide pokok, ide pokok dari paragraf yang biasanya dinyatakan dalam topik sentence dari paragraf itu. Yeah. Topik sentence itu biasanya posisinya bisa di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf. Yeah. Kalau yang berada di awal paragraf itu disebut dengan paragraf didaktif. Kalau di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Yeah. Juga bisa gabungan di antara keduanya sehingga disebut dengan sandwich paragraph. Sandwich. Kalau kita lihat sandwich itu kan ya, gini ya, sini ya, roti, ya. sini roti, cookies. ada daging. Jadi yang roti ini menunjukkan topik sentence, topik sentence yang berada di atas dan di bawah, topik sentence yang tidak hanya di awal paragraf, tapi juga di akhir paragraf. Dan dagingnya ini kontennya. Dagingnya ini kontennya, supporting idea-nya. Supporting idea. Ya, sehingga disebut dengan sandwich paragraph. Baik, menarik sekali nih, Bob. Jadi membahas makanan ya, dan memang begitulah analogi dari menulis akademis. Jadi ada tadi induktif, ada deduktif, kemudian ada sandwich. Ya, dan kita hubungkan dengan makanan. Karena di era COVID-19 kita harus banyak makan. Iya, meningkatkan imun. Supaya imunnya meningkat. Betul sekali. Dan baik, Prof. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan paragraf, kemudian keseluruhan dari sebuah tulisan ya, katakanlah tulisan sebelum ke zona artikel, maka kita lihat sebuah essay, jadi yang terdiri dari beberapa paragraf, maka itu harus ada saya pernah mendengar namanya kohesif dan coherence begitu, Prof. Ya, jadi itu adalah kualitas paragraf. Bagaimana para penulis itu menggabungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain sehingga menyatu, sehingga tidak membahas hal lain selain topik selain main idea. Nah, itu salah satu kualifikasi paragraf yang bagus itu harus memiliki kohesi dan coherence. Kalau topiknya A, maka dalam satu paragraf itu juga harus membahas A saja, jangan sampai beralih ke yang lain. Betul sekali, itulah yang disebut dengan cohesion. Maka perlu dikuasai oleh mahasiswa dalam hal ini. Bagaimana menulis dengan bagus, memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang beberapa diantaranya ya kemampuan bagaimana untuk menulis dengan ide yang menyatu, tidak kemana-mana. Iya, itulah yang fokus terhadap topik yang dituliskan tadi, Prof. Ya. Dan tentu saja bagaimana ini tadi terkait dengan kohesif dan coherence. Ya. Jadi kan bagaimana menyambungkan antar kalimat begitu kalimat dalam satu paragraf, kemudian menyambungkan antar paragraf yang awal, tengah, akhir dan sebagainya, itu perlu hal-hal yang khusus. Betul. Atau bagaimana, Prof? Kadang kalau kita salah menggunakan dalam hal ini conjunction atau penyambung antar kalimat ataupun antar kata, begitu saja sudah maknanya lain, Prof. Betul. Itu yang disebut dengan cohesive devices. Iya, betul sekali. Cohesive devices. Ya, mahasiswa harus menguasai teknik-teknik menyambungkan kalimat dengan perangkat-perangkat yang kohesi. Jadi salah satunya adalah furthermore, finally, dan sebagainya. Itu harus digunakan oleh mahasiswa untuk menunjukkan bahwa kalimat satu dengan kalimat yang lain di paragraf yang dia tulis itu saling berhubungan. Saling berhubungan. Ya, jadi sehingga akhirnya
sehingga akhirnya terjadi kesinambungan. Kita sudah diingatkan Oh, iya. sholat asar. Betul Jadi kita sekali, akhiri Prof. dalam Iya. 5 menit atau 10 menit ke depan, Mas Wildan. Baik, Prof. Ya, ya memang menulis nih sebenarnya ketika konsep menulis sudah ada dalam angan-angan pemirsa sekalian ya. Maka menulis itu bukan segala sesuatu yang sulit ya, seperti yang mungkin kebanyakan orang membayangkan. Prof, ya. Jadi sekarang pertanyaan saya begini, Prof. Apakah kita bisa menulis dalam sekali duduk, Prof? Atau bagaimana, Prof? Syaratnya? Atau bagaimana conditioning yang tepat untuk menulis itu, Prof? Ya, kalau dalam konteks latihan, Ya. untuk mahasiswa Latihan. dilatih untuk menulis satu paragraf dalam sekali duduk. Hmm. Tapi kalau menulis yang asli, misalnya menulis untuk jurnal, menulis untuk artikel jurnal, maka sekali duduk tidak cukup. Menulis untuk berita dan sebagainya itu jika perlu dilakukan proses write and rewrite, artinya menulis dan ditulis lagi. Makanya dalam konteks pengajaran writing itu ada yang dimaksud dengan product oriented dan proses oriented. Kalau write and rewrite itu adalah salah satu tahapan dalam proses writing. Kalau product oriented itu orientasinya begini, mahasiswa diberikan contoh tulisan yang bagus, kemudian dipelajari bagaimana caranya untuk mendapatkan tulisan dengan produk sebagus itu. Tetapi kalau proses writing tidak, itu dimulai dari brainstorming, baru kemudian drafting, baru kemudian write and rewrite dan sebagainya. Nah, menulis dalam sekali duduk itu dalam konteks latihan. Mahasiswa dalam misalnya di kelas oleh dosennya diharuskan untuk menyelesaikan satu paragraf dalam 50 menit. Iya. Maka itu dalam konteks latihan. Kalau dalam menulis yang sebenarnya itu tidak bisa diselesaikan dalam sekali duduk. Iya. Karena perlu perenungan, perlu koreksi dan perlu research juga, Prof. Ya. Perlu, ya. Kemudian begini, Prof. Jadi apakah kalau misalkan kita sudah menulis ya, taruhlah menulis essay atau menulis artikel itu ketika sudah selesai apakah cukup dengan tahap itu atau kita perlu orang lain yang membaca tulisan kita sebelum kita submit atau kita publish begitu, Prof? Karena kadang kita merasa tulisan kita ini wah ini sudah bagus ini ya. Ternyata ada yang namanya kesalahan tata bahasa, grammatical error, kemudian typos misalkan. Menurut Prof bagaimana itu? Ya, itu penting juga sehingga ada salah satu teknik pengajaran yang writing dalam melibatkan mengecek kualitas writingnya itu antara sesama mahasiswa. Jadi mereka bertukar hasilnya, kemudian diberikan komentar. Itu salah satu teknik untuk meningkatkan kualitas produk writing yang dilakukan oleh mahasiswa itu, maksudnya. Kemudian yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa lagi selain main idea itu juga adalah supporting idea. Supporting idea itu adalah ide-ide pendukung, ide-ide penjelas untuk menjelaskan lebih lanjut dari main idea dalam sebuah paragraf sehingga main idea dalam paragraf itu bisa tersampaikan dengan jelas dan detail dengan menggunakan supporting idea yang ada. Nah, dan itu supporting idea nanti kalau sudah ditulis akan berupa supporting sentence, sehingga bentuknya dalam sebuah paragraf itu adalah main idea, kemudian supporting idea. Main idea itu akan menjadi topic sentence, kemudian supporting idea nanti akan berupa supporting sentence, dan itulah yang mengisi paragraf. Paragraf itu komponennya terdiri dari itu. Berarti dari satu main idea bisa berbagai macam supporting ideas. Ya. Jadi mungkin dari hal yang tadi yang disampaikan Prof tadi dari hal yang umum menjadi yang khusus spesifik, kemudian disertai dengan contoh-contoh dan lain sebagainya. Ya, betul. Satu paragraf itu harus
hanya memiliki satu main idea yang diperjelas dengan supporting ideas dalam bentuk supporting sentence. Makanya diajarkan di dalam dunia pendidikan menulis yang bagus itu pertama kali harus membuat outline. Dari outline nanti akan kelihatan paragraf 1 main idenya apa, supporting idenya apa, paragraf kedua akan tertulis, akan dirancang main idenya ini, supporting idenya ini, kemudian diubah dalam bentuk sentence, kemudian sentence itu tadi digabungkan dengan menggunakan cohesive devices, gitu. Jadi semacam membuat kerangka begitu, Prof. Di awal. Membuat kerangka, kemudian ditulis kalimat-kalimatnya dan dirangkai dengan menggunakan perangkat kohesi dari cohesive devices tadi, sehingga akhirnya menghasilkan tulisan yang betul-betul berkualitas, yang terencana, kemudian topik sentence-nya jelas, main idea-nya jelas, supporting idea-nya jelas, dalam bentuk supporting sentence-nya jelas. Itulah yang membedakan antara tulisan akademik dan tulisan biasa. Non akademis. Tapi sifat-sifat akademis yang sudah dipelajari dan diajarkan nanti itu akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tulisan BA kalimat menulis BA dengan mengadopsi prinsip-prinsip cohesive devices akan lebih tertata. Dan orang yang menerima message itu, itu akan jelas dan kita membantu orang lain. Ini kan berpahala. Betul sekali ya. Jadi ketika kita menulis ya, kemudian kita membuat justifikasi, berarti kita dalam supporting ideas itu boleh memasukkan data-data atau facts di mana untuk mendukung justifikasi kita begitu. Ya, betul. Nanti di inside of that paragraph maka dalam kalimat-kalimat itu bisa didukung oleh fakta, oleh data. Betul sekali. Itu dalam konteks organizing a paragraph. Dan itu yang membedakan antara academic writing dengan non-academic writing yang sekedar hanya mungkin puisi kegundahan, kegalauan, kegelisahan. Betul. Sehingga langkah-langkahnya dalam menulis sebuah esai itu yang pertama adalah tentukan topik. Topik itu nanti akan berupa thesis statement. Syarat-syarat thesis statement itu adalah spesifik, kemudian membahas satu hal dan sebagainya, itu perlu diperhatikan oleh mahasiswa. Setelah itu membuat kerangka, outline. Outline itu berupa apa? Outline itu akan berupa main idea. Dalam sebuah paragraf. Misalnya paragraf pertama main idenya apa? Kemudian di bawah main idea itu adalah supporting idea yang pertama, supporting idea yang kedua, supporting idea yang ketiga. Berlanjut outline itu sampai ke berapa paragraf yang direncanakan. Baru kemudian dari outline itu outline itu kan juga bisa disebut dengan skeleton kerangka. Itu kemudian barulah dibuat tulisan yang sebenarnya dengan cara main thesis statement akan menjadi judul, kemudian main idea akan menjadi topik sentence, kemudian supporting idea akan menjadi supporting sentence, konten di dalam paragraf yang digabungkan dengan menggunakan cohesive devices dan dijamin koherensinya membahas satu hal saja. Nah, itu dilakukan satu persatu sesuai dengan outline-nya, baru kemudian ditulis secara lengkap. Baru kemudian dibuatlah conclusion. Nah, itu caranya menulis secara singkat, secara mendasar. Ya, baik Prof. Ternyata pemirsa, menulis itu juga sesuatu yang mudah, tidak sesulit yang kita bayangkan, Prof. Ya, menulis itu kebutuhan ternyata. Jadi untuk mendokumentasikan karya kita, untuk bagaimana kita menunjukkan keciri khasan di bidang akademik ya tertentu, Prof. Jadi katanya semakin tinggi ilmunya itu berarti semakin spesifik bidang keilmuan, Prof. Ya, tulisannya pun juga semakin menjurus ke hal yang spesifik. Jadi tidak mengomentari A, B, C karena bukan bidangnya. Takutnya kan salah juga. Ya, betul. Kan sekarang trending topiknya kan seperti
itu. Jadi orang-orang tuh suka mengomentari hal yang di luar dari kepakarannya atau bidangnya, jadi Ya. kemudian tidak dianggap capable tulisannya. Ya betul, sehingga akhirnya academic writing itu juga mengajarkan kepada kita, kepada mahasiswa, bagaimana menulis secara bertanggung jawab, Betul. bagaimana menulis sesuai dengan fakta, bagaimana menulis yang bermanfaat, jangan sampai menulis yang tidak bermanfaat. Iya. Itu tidak ada gunanya Ada gunanya. dan bukan kategori ibadah. Iya. Dan yang terjadi malah jangan sampai ini pemirsa nanti terjadi ujaran kebencian karena tulisan Betul. yang dibuat dan akhirnya ya senjata makan Tuhan begitu, Prof. Betul, ada konsekuensinya. Yang Konsekuensinya. dilakukan oleh manusia itu ada konsekuensinya. Kita di dunia akademis, apa yang kita tulis itu juga ada konsekuensinya. Makanya menulislah yang baik, menulisnya bermanfaat, menulisnya yang akademis, dan menulislah untuk kemaslahatan bersama, bermanfaat. Itu yang perlu dilakukan. Sehingga mahasiswa perlu memilih topik-topik yang bagus yang nantinya akan menghasilkan tulisan yang berguna, bermanfaat, dan dipikir melalui sebuah pemikiran dan perenungan, melalui sebuah riset untuk menghasilkan writing itu ya bagus melalui sebuah studi sehingga menghasilkan tulisan yang bagus, dan tulisan yang bagus itu pasti akan diperlukan banyak orang dimanapun. Iya, betul, bagus sekali ini, Prof. Dan manusia pasti akan dikenang karena tulisannya, walaupun kita semua sudah tiada nantinya, tapi tulisan-tulisan kita ini akan tetap dibaca oleh generasi-generasi yang akan datang, baik sebagai rujukan maupun sebagai acuan ya untuk mengembangkan teori, Prof. Ya. Mungkin usia kita bisa habis selesai, tapi tulisan kita selama masih ada teknologi untuk mendokumentasikan, merawat, maka akan tetap seperti kata patah. Betul. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Karena kita tidak punya belang dan tidak punya gading, tapi kita meninggalkan tulisan, karya tulis yang bagus. Nah itu seperti apa ya, para ahli-ahli hadis itu mereka sebenarnya kan memiliki kemampuan itu, dan akhirnya mereka meninggalkan sebuah karya. Misalnya Imam Nawawi. Ya. Nawawi Al-Bantani. Ya. Maka itu ada tulisannya sangat bermanfaat itu kan juga sampai sekarang. Dia diteruskan sama cendekiawan ya, pemikir-pemikir itu. Ya. Baik, alhamdulillah ya, ternyata banyak sekali, besar sekali manfaat dari menulis, pemirsa ya. Dan dengan demikian jangan sampai berhenti menulis ya, tentu saja dengan menulis yang bermanfaat. Dalam hal ini teknik tentang academic writing tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Sucito ya, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa kemaslahatan bagi semua umat ya, umat manusia semuanya ya. Kita berbicara terkait dengan umat manusia tidak membedakan agama, suku, ras dan golongan ya. Yang penting menulis dan bertanggung jawab, itu kuncinya ya. Baik, demikian perbincangan kita pada sore hari ini, mudah-mudahan membawa berkah ya. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sucita sudah bergabung bersama kami di Profesor Network TV. Alhamdulillah. Jumpa di edisi berikutnya. Perbincangan selanjutnya.